Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas karunia Allah, kita semua masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman semua, kita ini sebagai manusia harus sering-sering mengingat Allah, harus sering-sering berzikir kepada Allah, karena kita itu selalu butuh Allah. Allah selalu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari. Sampai kita mikir kita nggak ada masalah. Padahal masalah itu datang ke kita setiap hari. Cuman, kenapa kita selalu merasa butuhnya itu pas lagi ada masalah? Kita nggak ngerasa kalau masalah itu datang ke kita setiap hari, padahal kenyataannya iya. Allah bandangi kita dengan sholat kita sebelum-sebelumnya, dengan amalan soleh kita sebelumnya, sehingga ketika masalah itu datang, maka masalah itu hilang lagi. Datang lagi masalah, pergi lagi. Itu sering, lebih sering daripada masalah datang kepada kita, kemudian Allah angkat masalah itu setelah kita merasakannya. Malah lebih sering lagi, sebelum kita merasakan masalah itu, sudah Allah angkat masalahnya. Makanya Allah berfirman, Yas'aluhu ma fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakan sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Ada juga yang diangkat masalah sebelum ia sempat merasakan masalahnya itu. Jadi Allah itu sebenarnya sering menghindarkan kita dari banyak masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari corona, menghindarkan kita dari sakit. Sering kita dihindarkan oleh Allah dari banyak hal, baik itu masalah yang menimpa kita secara pribadi maupun yang menimpa kita secara general. Kalau kita baca sains tentang astronomi, dalam semalam itu berapa banyak asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin kalau Allah tidak menghindarkan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi. Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Allah itu sudah ngasih banyak kebaikan buat kita. Allah baik banget sama kita. Allah ngasih kita hidup, Allah ngasih kita harta, Allah ngasih kita ilmu, tapi kita masih selalu ngerasa gak butuh sama Allah. Ibarat tuh kita punya teman, dia baik banget, dia selalu ngasih kita makanan, selalu ngirimin parcel, selalu transfer kita THR, tapi kita selalu cuek sama dia. Kalau teman kita manggil kita nggak jawab. Coba bayangin, kalau Allah yang ngasih kita harta buat kita, ngasih ilmu buat kita, ngasih hidup buat kita, tetap kita cuekin. Allah panggil kita, hayya 'alas sholah, kita abaikan. Bukannya kita jawab panggilan azan Allah, malah kita jawab telepon teman kita. Coba bayangin, Allah bisa saja murka di saat itu juga, tapi Allah nggak mau. Allah nggak mau bikin hambanya sedih. Allah tetap menunggu kita bertaubat. Allah nunggu kita buat ngerasa butuh sama Allah. Allah bukakan pintu taubat seluas-luasnya, tapi kita abaikan. Kita selalu berpikir, paling besok aja lah taubatnya, masih ada hari esok juga. Padahal detik itu juga Allah bisa mencabut nyawa kita.
kapanpun Allah mau, Allah bisa cabut nyawa kita. Makanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus selalu ngerasa butuh sama Allah. 24 jam per hari, setiap detik harus selalu ngerasa butuh sama Allah. Dan sehingga ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, kita selalu ngerasa, oh emang ini mah saya butuh. Datang ke Allah, minta pertolongan ke Allah, sholat. Kemudian ketika kita lagi ngerasa lagi banyak masalah, maka sebenarnya sholat itu adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah kita. Mungkin di antara kita ada yang lagi rame sama orang tuanya karena gak diizinin kuliah di universitas yang dia pengenin, ada yang lagi masalah sama temennya, ada yang lagi gak nyaman hatinya, perasaannya, baru dikasih sesuatu yang gak nyaman. Kalau orang ngerasa butuh sama Allah, dia selalu mikir, udah, hayya 'alas shalah, ayo datang aja ke Allah. Karena dia ngerasa butuh. Dan mereka yakin kalau kita datang ke Allah, kalau kita libatkan Allah, Allah akan bantu menyelesaikan masalah kita. Itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah engkau pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada masalah, sholat. Masalah datang, sholat. Rasulullah SAW ketika ditimpa masalah sedikit pun, beliau langsung sholat. Entah itu namanya sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud, apapun lah, yang penting sholat. Ada masalah, sholat. Gak usah takut dibilang, idih, mentang-mentang dapat masalah, baru dia datang ke Allah. Gak masalah. Allah itu suka dimintain. Allah itu suka dicurhatin. Allah suka sama hambanya yang merengek. Ya Allah, kenapa sih gitu ya Allah? Tapi jangan nyalahin Allah kalau kita gak ngelibatin Allah. Kalau kita gak ngelibatin Allah, gak usah nuntut-nuntut Allah. Kita ngaca, apakah kita ngelibatin Allah? Bukankah kita gak datang waktu Allah panggil kita? Atau datang tapi kita malas-malasan sekedar formalitas menunaikan kewajiban dan gak tahu itu sah apa enggak? Coba sekarang kita datang ke Allah dengan rasa butuh. Kalau kita tuh butuh Allah, gak ada yang bisa kita gantungkan lagi selain Allah. Maka hati kita akan terasa lebih nyaman. Maka dari itu, untuk kita semua yang akan melanjutkan kuliah atau mendaftar kerja atau apply scholarship, semoga kita semua diterima, semoga dimudahkan dalam melanjutkan studinya ke universitas yang diinginkan. Selalu berdoa sama Allah, minta tolong, minta apapun lah ke Allah. Dan ingat, pertolongan Allah itu tidak datang cepat atau lambat. Salah kata-kata. Dan ingat, pertolongan Allah itu tidak datang terlalu cepat. Salah. Dan ingat, pertolongan Allah itu mungkin tidak datang terlalu cepat, tidak pula datang terlalu lambat. Tetapi yang pasti, pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita doakan teman-teman kita yang terkena COVID-19, semoga lekas sembuh dan pandemi ini segera berakhir dari bumi kita. Dan untuk teman-temanku yang akan melanjutkan kuliahnya di PTN maupun di universitas yang lain, universitas swasta atau di Tingteng dan lain sebagainya yang sedang mendaftar kerja, semoga dimudahkan ujiannya, semoga dimudahkan urusannya, semoga kita termasuk golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik silahkan diambil dan yang buruk silahkan ditinggalkan.
Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.